Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulan min anfusihim yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa laqad makkannakum bil ardi wa ja'alnakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan ini mari kita membahas ayat yang berhubungan dengan membangun ekonomi umat. Di dalam surat Al-A'raf ayat 10, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alnakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Dan sungguh Allah telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi ini. Wa ja'alnakum fiha ma'aisha, dan Allah telah menjadikan bumi ini sebagai tempat penghidupan. Qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit orang yang bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada manusia. Di dalam ayat ini beberapa mufassir memberikan penjelasan bahwa kata walaqad makkannakum ini ada kaitannya dengan teori atau an-nadhariyah at-tamkin, yaitu konsep tentang pemberdayaan. Jadi kata makkana itu berkaitan dengan pemberdayaan. Oleh karena itu, kalau kita ambil untuk konteks hari ini, bagaimana membangun ekonomi, ternyata di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ada konsep bagaimana memberdayakan, mendayagunakan potensi yang ada dalam diri manusia dan juga potensi yang ada di alam, yang kita sebut sebagai sumber daya alam. Hadirin, ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam Al-Quran tadi dijelaskan tentang makana, tamkin, memberdayakan, mendayagunakan. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alnakum fiha ma'aisha, dan juga menjadikan bumi ini tempat penghidupan bagi umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya. Nah, kata ma'aisha ini kaitannya dengan bagaimana kita hidup. Ma'aisha ini ada kaitannya dengan bagaimana kita juga bisa mempertahankan hidup ini, yaitu dengan cara meningkatkan atau mendayagunakan aspek yang terkait dengan ekonomi. Nah, konsep yang ada dalam Al-Quran ini dirumuskan ya di dalam rumusan yang khas, yaitu sa. Ya, yang pertama adalah sa-rebu, atau sa-nya adalah sadar bahwa kita adalah seorang muslim, seorang yang beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kewajiban kita adalah bagaimana meningkatkan ketauhidan, bahwa hidup kita ini adalah semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini adanya satu kesadaran bahwa kita ini adalah makhluk yang harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar. Sehingga tauhid kita harus kuat. Yang kedua, untuk membangun ekonomi umat ini dari kesadaran itu adalah an-nubuwah, yaitu bagaimana kita menyadari bahwa contoh terbaik
untuk memberdayakan ekonomi umat itu adalah Rasulullah sendiri. Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil membangun sebuah peradaban manusia di muka bumi ini, sehingga sampai hari ini ajarannya masih dianut oleh seluruh manusia, khususnya umat Islam. Dan tentu saja semua aktivitas ekonomi itu harus merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tentu saja kita harus sadar untuk bisa membangun ekonomi Islam itu atau ekonomi umat itu, kita harus memiliki kesadaran untuk berilmu. Di dalam Al-Quran disebutkan, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi. Jadi ini ada yang disebut dengan turuk, ya, atau manhaj tilawah. Kita harus banyak membaca, baik itu ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Kemudian juga kita harus mencoba untuk senantiasa dekat dengan Allah dengan cara membersihkan diri kita, baik itu aspek rohani maupun aspek material. Kalau kita memiliki harta, tentu saja harus kita bersihkan. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan juga kita mengajarkan yaitu kitab dan juga hikmah. Jadi seorang muslim itu harus memiliki kesadaran paling tinggi pada 3 aspek tadi. Kemudian yang kedua, yaitu re itu adalah regulation, regulasi. Regulasi baik itu yang dirumuskan, di breakdown dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis, maupun yang telah dirumuskan oleh sistem ketatanegaraan kita atau oleh pemerintah. Kita kenal ada Al-Qanun, ya, atau undang-undang, yaitu Undang-Undang Zakat 23 2011, ada Undang-Undang Wakaf 41 2004, ada Undang-Undang Ekonomi Islam atau Perbankan Syariah, ya. Undang-Undang 21 2008. Itu adalah salah satu aspek yang perlu menjadi pilar untuk membangun sistem ekonomi umat ini. Jadi yang pertama adalah kesadaran sa, yang kedua adalah regulasi. Ya, kemudian yang ketiga adalah bu. Jadi sarebu, bu-nya adalah bisnis umat. Nah, bisnis umat ini harus dibangun lewat kekuatan, baik itu sumber dayanya maupun sumber daya alam, sumber daya manusia maupun institusinya. Kita kenal sekarang ada yang disebut dengan LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Ada juga lembaga keuangan syariah yang non-profit, yang sifatnya filantropis, ya. Kalau lembaga keuangan syariah seperti perbankan atau lembaga keuangan syariah non-bank seperti koperasi dan BMT. Ada juga yang disebut dengan lembaga keuangan syariah non-profit seperti lembaga amil zakat, NAS, atau badan amil zakat. Ini adalah komponen penting untuk membangun secara empirik, secara aktual, bagaimana ekonomi umat itu bisa maju. Jadi bukan hanya aspek regulasi, bukan hanya aspek akidah saja, keyakinan, tetapi juga harus dibuktikan lewat aktivitas yang praktis dan empiris. Jadi ada actionnya. Makanya harus ada apa yang disebut dengan koordinasi, sinergi, baik itu antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, lembaga filantropi, ya, kemudian juga ormas, ya, lalu juga ada tim yang khusus untuk melakukan pendampingan, dan juga ada aktornya, ya, yang saya sebut sebagai hexahelix. Itu salah satu istilah untuk secara bersama-sama bahwa ekonomi umat ini bisa dibangun dengan baik. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran tadi disebutkan walaqad makanakum fil ardi waja'alnakum fiha ma'aisya. Nah, ma'aisya ini bisa dibangun lewat 3 pilar tadi. Yaitu tadi sadar bahwa kita orang muslim, kita harus bertauhid. Yang kedua adalah re-nya. Kita juga harus kembali kepada regulasi, dan bu-nya yaitu ada yang konkret, yaitu
apa yang disebut dengan bisnis umat. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk generasi yang bisa membangun ekonomi umat ini dengan baik, sukses, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita perlindungan serta memberikan kepada kita jalan terbaik untuk membangun ekonomi umat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi trigger buat kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.